Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Nah, jadi untuk hari ini rencananya aku mau beli untuk pengalokasian nabung emas di bulan Desember. Sudah di akhir weekend ya teman-teman. Pada kemana nih liburannya atau jalan-jalannya? Atau ada yang kayak aku setiap hari weekend itu udah pasti di rumah karena Pak suami itu liburnya di hari weekday ya. Nah, jadi untuk nabung di bulan Desember ini budgetnya atau anggarannya sebesar Rp300.000 karena kebetulan di bulan ini itu menyala sekali teman-teman pengeluaran aku. Jadi untuk pembeliannya menyesuaikan aja dengan keuangan yang ada yang semampunya ya teman-teman. Untuk pembeliannya seperti biasa aku biasa beli di Pasar Ciplak. Ini kebetulan teman aku dari Bekasi jauh-jauh teman-teman. Jadi kita rencananya mau beli emas bareng di bulan Desember ini. Alhamdulillah rasanya happy banget ya ketika kita menemukan teman yang satu frekuensi. Disclaimer dulu, tidak ada bermaksud ria atau pamer. Silahkan teman-teman ambil sisi positif dan juga manfaatnya. Untuk pembelian setiap bulan ini tidak menentu. Kadang aku bisa beli setengah gram, kadang bisa 1 gram, bahkan bisa 2 gram. Ini menyesuaikan aja dengan pengeluaran di bulan tersebut, apakah banyak atau tidak. Bahkan kalau misalkan lagi banyak banget itu biasanya aku skip dulu untuk menabungnya. Itu nggak apa-apa ya teman-teman, kita menabung semampunya, sewajarnya, bahkan ya harus diprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu. Buat teman-teman yang daerah Jakarta Timur pasti udah tahu ya Pasar Ciplak, aku biasa beli di toko Felisa ini. Jadi untuk anggarannya untuk menabung di bulan Desember ini sebesar Rp300.000. Paling aku akan belikan cincin aja. Untuk beratnya paling dapatnya itu sekitar 0,5 gram ya teman-teman. Alhamdulillah untuk di Pasar Ciplak ini di toko Felisa masih stabil teman-teman. Jadi untuk per gramnya itu Rp600.000 dengan kadar 8 karat. Makanya teman aku dari Bekasi belinya di sini supaya harganya itu menyesuaikan dengan budget yang dia punya. Untuk daerah Jakarta, harga emas ini udah naik teman-teman. Ada yang Rp680.000 per gram dengan kadar 8 karat, ada yang 650, bahkan ada yang Rp695.000. Alhamdulillah di toko Felisa ini masih stabil ya teman-teman, Rp650.000 per gram. Ini dengan model yang lama, tapi kalau yang model yang baru datang itu harganya sekitar Rp700.000 per gram. Nah, di daerah teman-teman untuk emas kadar 8 karat sudah di harga berapa? Boleh untuk sharing juga ya di kolom komentar. Ini aku cuci mata dulu teman-teman, lihat gelang supaya terafirmasi ya, supaya lebih semangat juga untuk menabung setiap bulannya. Nah, di sini aku jelaskan untuk tujuan menabung ini adalah untuk dana darurat jangka pendek sebagai dana jaga-jaga ketika ada kebutuhan mendadak. Itu kami tidak bisa mengcover dari uang gaji, otomatis kami akan menjual emas yang kami punya ya teman-teman. Nah, kemarin ada pertanyaan, kok nggak disimpan di rekening aja atau di ATM gitu ya. Nah, jadi untuk penyimpanan kayak gitu tuh aku kurang efektif teman-teman, karena ngerasanya itu ada uang terus. Apalagi sekarang transaksi segala macam itu lebih gampang, kita bisa pakai m-banking, jadi lebih banyak godaannya ya istilahnya. Tapi kalau udah jadi barang kayak gini, insya Allah pasti aman dan bakal sayang ya kalau ngejualnya. Nah, ini aku pilih dulu untuk cincin yang aku beli dengan gramasinya itu 0,5 gram. Banyak banget pilihannya teman-teman, dan ini bagus-bagus banget. Untuk potongannya 15.000 sampai 25.000 per gram. Jadi untuk pembelian 0,5 gram berarti potongannya itu sekitar 8.000 sampai 10 ribuan ya teman-teman. Kemarin ada yang tanya juga, Kak, kalau nabung kayak gini itu sebenarnya rugi atau tidak? Ini balik lagi ke pendapat teman-teman, karena menurut aku sendiri nabung kayak gini tuh nggak rugi, soalnya uang kita tetap utuh, memang tidak akan bertambah. Namanya juga kadar emas muda ya teman-teman. Jadi menurut aku untuk potongan 15.000 sampai 20.000 per gram itu worth it aja, karena kita juga kan make barangnya, jadi hitung-hitung itu sebagai ongkos bekas pemakaian kita. Jadi ya udah dipastikan ruginya itu ya ketika kita menjual aja pas lagi butuh. Misalkan kita punya gelang yang 2 gram, berarti ya udah ruginya itu sekitar 30 ribuan. Beda halnya kalau misalkan kita menaruh uang di rekening, itu sudah pasti setiap bulan akan kepotong ya teman-teman, karena ada biaya admin, biaya kartu, dan segala macam. Buat aku sendiri sebagai ibu rumah tangga yang menyiapkan dana darurat dalam jangka pendek sebagai dana jaga-jaga atau pegangan, ini worth it ya, karena ketika kita butuh pun ini amat sangat gampang untuk kita cairin, tinggal kita jual lalu kita terima uangnya. Nah,
Nah, makasih banget buat teman-teman yang selalu menyarankan, Kak, mending ke LM aja. Nah, jadi untuk tujuan menabung ini dalam jangka pendek tidak memungkinkan kalau misalkan kita langsung menabung untuk jangka panjang yaitu logam mulia. Karena untuk kadar logam mulia itu kan emas murni, teman-teman. Jadi mereka ngikut harga pasaran yang otomatis ketika kita misalkan beli di bulan Januari kemudian dijual di Maret itu udah pasti kita bakal rugi. Nah, makanya untuk saat ini aku masih dalam tahapan dana darurat jangka pendek. Insya Allah ketika sudah full atau sudah goals akan beralih ke jangka panjang yaitu ke logam mulia. Nah, buat aku sendiri sebagai ibu rumah tangga, kadang kan kebutuhan itu ada aja ya teman-teman. Udah otomatis kalau udah ada tabungan mah pasti kita bakalan tenang gitu. Seenggaknya ketika ada kebutuhan itu nggak bingung ya harus nyari kemana. Jadi tinggal dijual aja yang ada. Setiap bulannya aku selalu mengusahakan untuk membeli walaupun sedikit. Yang penting dari uang gaji itu nempel, nggak ngeplos banget, habis begitu aja. Karena kan suami juga nyarinya, berjuangnya 1 bulan lebih gitu ya. Kita nerimanya tuh cuma 1 kali. Harus cukup untuk kebutuhan, harus cukup bisa untuk nabung juga. Sedikit-sedikit juga untuk jalan-jalan. Makanya di sini tantangan banget ya ketika kita jadi ibu rumah tangga harus bisa menyesuaikan pemasukan, pengeluaran, kebutuhan, tanggungan, dan lain-lain. Mengusahakan ketika diberi sedikit harus cukup, diberi besar harus bisa nyisa. Nah, oke, jadi ini cincin yang aku beli di bulan Desember ini dengan beratnya itu 0,5 gram, harganya Rp300.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan ini temen aku masih nyari karena dia mau nyari gelang dan juga cincin. Jadi sebenarnya nggak ada halangan ketika kita mau mulai nabung, bingung mulai dari mana. Mulai dari nominal terkecil sekalipun bisa 2.000 per hari, 5.000 per hari, atau 10.000 per hari. Tinggal dikalikan aja dengan harga emas di daerah teman-teman. Karena dulu aku pun sama, menabungnya itu tidak setiap bulan, bahkan bisa dihitung 4 bulan sekali, apa 3 bulan satu kali. Karena menyesuaikan juga dengan gaji Pak suami kala itu ya teman-teman. Jadi setiap bulannya itu hanya bisa nabung 100, kadang 50.000, kadang 200. Jadi kalau udah kekumpul 450 baru bisa beli emas 1 gram. Karena waktu itu tuh emas masih harganya itu 450 ya. Sekarang benar-benar amat sangat naik, lumayan banget naiknya itu sekitar 150-an. Jadi ayo kalau teman-teman mau mulai nabung, yuk dimulai dari sekarang. Rombak hatinya, rombak niatnya, rombak juga budgetingnya. Bertahap aja sedikit demi sedikit, yang penting konsisten dan kita terus berprogres. Dan ini untuk pembeliannya sudah aku lihat tadi ya teman-teman, untuk kadarnya, untuk harganya. Alhamdulillah wa syukurillah, sedikit demi sedikit yang penting bisa nempel setiap bulannya. Karena udah pasti inilah penolong utama kita ketika ada kebutuhan dadakan, ketika ada kebutuhan yang butuh cepet-cepet uang. Insya Allah ini bakal nolong banget ya teman-teman. Nah, ini untuk box perhiasannya, linknya sudah aku taruh ya di kolom deskripsi. Alhamdulillah rasanya lega banget ya kalau kita udah ngealokasiin anggaran sesuai kategorinya masing-masing. Nah, jadi beginilah teman-teman cara aku untuk mengalokasikan tabungan setiap bulannya. Karena aku ngerasa ketika kita punya pegangan sendiri, khususnya di tabungan emas ini, apapun itu ke depannya kita akan lebih mudah, entah itu untuk mensupport Pak suami, atau untuk menunjang keinginan, atau untuk membeli barang yang harganya itu lumayan membutuhkan budget yang ekstra. Insya Allah ini bakal ngebantu banget ya teman-teman. Nah, oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.